Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, luar biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di program Potret Jawa Timur. Semangat berbagi dengan sesama banyak menginspirasi. Seperti sekelompok ibu-ibu dari salah satu blok perumahan di Sidoarjo yang punya kegiatan bernama Jumat Berkah Berbagi Sesama. Setiap Jumat, mereka keliling lingkungan untuk berbagi makanan kepada warga yang membutuhkan. Atika Amsar, Suara Sidoarjo yang punya cerita. Berawal dari obrolan sesama ibu-ibu penghuni perumahan, berlanjut ke sebuah rencana aksi berbagi. Sekumpulan ibu-ibu sebuah perumahan di Sidoarjo membuat gerakan Jumat Berkah dengan berbagi makanan. Sahabat, gerakan Jumat Berkah berbagi sesama diawali tahun lalu. Diawali satu blok, kemudian berkembang ke ibu-ibu yang lain. Sepakat mengadakan sedekah rutin setiap Jumat. Ibu-ibu ini membagi tugas, ada yang berdonasi menjadi relawan memasak, sampai yang bertugas membagikan paket makanan. Pengerjaannya tidak terpusat, tapi terbagi minimal 3 rumah untuk pembuatan paket makanannya. Tentunya dengan menu yang beda juga. Ini seperti dikatakan Lina Herlina, anggota komunitas Jumat Berkah. Bebas sih, kadang ada yang uang boleh, kadang ada yang barang. Cuman mungkin sebagai sukarela relawan bisa gitu kan. Ya antusiasnya selama ini sih baik ya. Setiap Jumat, komunitas Jumat Berkah ini bisa menyediakan lebih dari 300 paket makanan. Selain diberikan di sekitar kompleks perumahan, menurut Wahyu Ningsih, Ketua Komunitas Jumat Berkah Berbagi Sama, juga ada yang disebar ke lingkungan luar, seperti penjaga pintu kereta api, tukang becak, tukang sapu jalan, dan yang berhak menerima lainnya. Waktu kita kelelahan terbayarkan pada waktu kita memberikan sebuah nasi dengan diterimanya oleh ibu-ibu yang kita targetkan itu tadi. Dengan kebahagiaan mereka itu langsung mendoakan kita. Dari situ kita itu menjadi semangat lagi untuk melakukannya lagi, dan melakukannya itu kepengennya selalu yang terbaik. Wahyu Ningsih berharap gerakan Jumat Berkah Berbagi Sesama terus berkembang di semua Sidoarjo, karena berbagi akan mendapat banyak berkah dan rezeki. Sejarah memang hal yang harus dipahami oleh generasi muda. Seperti di Nganjuk, ada komunitas anak muda yang memilih sejarah sebagai wadah untuk menimba ilmu. Cara mereka memperoleh ilmu bukan hanya dari membaca saja, akan tetapi sampai terjun langsung ke belantara. Agustin Merdekawati, Ersal Nganjuk. Penasaran dengan sejarah Nganjuk, anak-anak muda memilih komunitas sejarah Nganjuk atau Kota Sejuk sebagai wadah menimba ilmu. Tidak sekedar membaca buku, anggota yang mayoritas adalah pelajar dan mahasiswa yang memilih terjun ke lapangan untuk menggali data. Hutan di Desa Tritik, Kecamatan Rejoso, kini menjadi jujukan para pecinta sejarah. Ekskavasi fosil gading gajah purba pada bulan Februari membuat area yang ditumbuhi kayu jati semakin sering dikunjungi. Benda-benda bersejarah pun semakin banyak ditemukan, bukan hanya gading gajah dan hewan purba lainnya, melainkan ada pula hewan laut mulai kerang hingga terumbu karang yang usianya sudah ratusan ribu tahun. Temuan-temuan yang membuat anak-anak muda dan komunitas pecinta sejarah atau Kota Sejuk menjadi penasaran. Mereka ikut menelusuri hutan Tritik bersama Dinas Pariwisata, Olahraga, dan Kebudayaan. Ada 6 anggota dari komunitas sejarah Nganjuk atau Kota Sejuk semangat belusukan membelah belantara karena mereka ingin tahu lokasinya langsung. Diah Kentiri Esa Pastika, lulusan jurusan sejarah dari Universitas Negeri Malang, asal Desa Benerwetan, Kecamatan Bagor, Ketua Kota Sejuk yang memadu timnya mencari fosil bersama petugas dari Disparpora Bud. Untuk menuju lokasi, mereka harus naik mobil bak terbuka. Kendaraan yang mereka tumpangi hanya bisa mengantar sampai ke lokasi yang jalannya sudah sempit. Sedangkan fosil-fosil kebanyakan berada di semak-semak, dan untuk mencapai ke lokasi, mereka harus jalan kaki. Hal tersebut menjadi tantangan para pegiat sejarah. Tidak hanya naik turun bukit, komunitas juga harus menyeberang aliran sungai-sungai kecil di tengah hutan yang jaraknya terbilang jauh, sekitar 10 km dari jalan utama, dan cukup menguras tenaga. Bagi
dia, rasa ingin tahu anggotanya yang masih remaja mengalahkan rasa lelah selama perjalanan. Rasa lelah akan terbayar setelah menemukan fosil di hutan. Dan rasa ingin tahu tentang peninggalan sejarah di Nganjuk membuat anggota komunitas yang berdiri sejak tahun 2017 bersemangat belusukan, juga antusias belajar ilmu prasejarah secara langsung di lapangan. Dari hasil penelusuran yang dilakukan, dia pun semakin penasaran dan meyakini hutan Tritik menyimpan peninggalan masa prasejarah yang cukup banyak. Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Sahabat, Anda punya keinginan ke Raja Ampat tapi terkendala waktu dan jarak yang jauh, mungkin Anda harus mencoba ke Kabupaten Blitar. Kenapa? Karena ada Pantai Pehpulo yang disebut sebagai Raja Ampatnya Jawa Timur. Tentu sebelum ke sana, Anda harus mendengarkan dulu cerita dari Risma Erina, Persada Blitar. Sahabat, keindahan Raja Ampat di Papua memang sangat mendunia, tapi untuk bisa sampai ke sana bukan hal yang mudah dan murah. Namun tahukah Anda, ada lokasi alternatif yang bisa untuk menikmati pemandangan ala Raja Ampat di Jawa Timur, tepatnya di Pantai Pehpulo. Pantai Pehpulo ini berlokasi di Desa Sumbersih, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Pantai ini kerap disebut sebagai Raja Ampat Mini. Gara-garanya adalah gugusan pulau-pulau kecil yang berdekatan yang bila dilihat dari kejauhan persis seperti yang ada di Raja Ampat. Tapi bukan hanya gugusan pulau karang kecil itu saja yang menjadikan Pantai Pehpulo menarik. Pasir putih dan deburan ombak yang tenang pun kian menambah keindahan pantai ini. Bermain di air dan tepi pantai pasti kegiatan yang menyenangkan. Tapi Anda juga harus waspada. Jangan sampai terseret ombak pantai selatan yang tersohor. Karena alasan itu pula, kegiatan menyelam atau snorkeling tidak direkomendasikan di pantai ini. Hal lain yang dapat dilakukan di Pantai Pehpulo adalah diving, karena tempat ini sangat terkenal dengan terumbu karangnya yang indah. Bahkan, terumbu karang yang berada di tempat ini disebut sangat mirip dengan apa yang ada di Raja Ampat. Selain dari terumbu karang, Anda juga akan disuguhkan pemandangan bawah laut berupa ikan dan biota laut lain yang berwarna-warni. Pemandangan bawah laut di pantai ini sangat indah karena masih jarang terkena polusi. Nah, jika Anda ingin melakukan diving di tempat ini, disarankan untuk membawa peralatan sendiri karena masih belum ada jasa peminjaman peralatan diving. Selain itu, Anda juga bisa mendaki di semenanjung kecil sebelah barat pantai. Dari sini, Anda bisa melihat keindahan Pantai Pehpulo secara keseluruhan atau mungkin sekalian menikmati sunset di sore hari. Nah, penasaran kan dengan Pantai Pehpulo yang konon katanya mirip sekali dengan keindahan di Pantai Raja Ampat? Mampir yuk di Kabupaten Blitar. Masih di Blitar, kali ini kita ke kotanya. Kota yang ikonik dengan wisata makam Bung Karno, Presiden Republik Indonesia ini juga memiliki pusat informasi pariwisata dan perdagangan atau disingkat PIPP. Di sini Anda akan menemukan pusat oleh-oleh, bahkan banyak stand kuliner. Afik Rahardian, Mahardika, Kota Blitar. Sahabat, makam Bung Karno MBK memang menjadi salah satu ikon pariwisata di Kota Blitar. Saat Anda mengunjungi wisata sejarah ini, ada satu tempat yang tidak terlewatkan, yaitu Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan PIPP atau yang sering disebut dengan area parkir makam Bung Karno. Kawasan ini terletak di Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 5 Kota Blitar, tidak jauh dari makam Bung Karno. Mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 13 menit saja untuk menuju ke makam Bung Karno dengan berjalan kaki. Atau kalau tidak mau capek, bisa juga menggunakan jasa becak wisata. Kawasan PIPP memang menjadi lokasi parkir kendaraan travel yang digunakan wisatawan untuk berziarah ke MBK. Namun jangan salah, PIPP menjadi salah satu tempat yang menarik Anda datangi karena di tempat ini Anda akan menemui banyak makanan dan oleh-oleh khas Kota Blitar.
Ada puluhan kios yang berada di sebelah barat dan timur PIPP. Banyak oleh-oleh khas Kota Blitar juga yang bisa Anda temui di sini. Mulai dari sambal pecel, gantungan kunci, kaos, hingga buah belimbing, buah khas Kota Blitar. Sedangkan di sebelah timur Paseban PIPP, Anda akan menemukan beberapa stand kuliner yang menawarkan berbagai menu, mulai dari nasi pecel, rujak ulek, soto babat, dan lain-lain. Satu yang unik di sini, sahabat. Pedagang PIPP yang memang berasal dari warga Kota Blitar ini setiap 1 minggu sekali melakukan pergeseran tempat jualan. Ini menjadi kesepakatan dari semua pedagang yang tujuannya untuk membagi tempat-tempat strategis. Nanang, salah satu pedagang PIPP, mengaku meski saat ini berada di pandemi COVID-19, namun dirinya masih berjualan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nanang yang kesehariannya berjualan bakso ini merasa dengan bergesernya lokasi jualan setiap seminggu sekali ini menjadi inovasi tersendiri baginya. Di tengah ya juga ada jualan ini nasi, tapi cuma nasi, soto, sama ada beberapa nggak banyak. Ya mulai ramai Sabtu Minggu, mulai ramai ini. Kata-kata Sabtu Minggu ramai, pengunjungnya banyak. Ya kesepakatan paguyuban pedagang makam sini. Biar adil hari Senin malam Selasa. Kan yang kalau biar adil yang jualan minuman, kalau gandeng makanan yang laris kan minumannya laku banyak loh. Itu tadi, sahabat, salah satu tempat menarik yang bisa Anda kunjungi saat datang ke Kota Blitar. Jika berminat datang, akan lebih seru kalau sahabat mengagendakannya saat akhir pekan. Karena biasanya ada sanggar tari yang melakukan latihan di Paseban PIPP Kota Blitar. Saya Aufik Rahardian, Mahardika FM Kota Blitar. Selanjutnya kita ke Gersik yang juga terkenal dengan pulau ikoniknya yaitu Pulau Bawean. Saat Anda ke pulau ini, jangan lupa menyiapkan uang untuk mampir ke salah satu sentranya dan belanja anyaman pandan khas Bawean. Banyak motif yang bisa Anda temukan. Anissa Safira dari Suara Gersik yang bercerita. Jika menyebut Pulau Bawean, ingatan orang pasti tertuju kepada pulau kecil yang terletak di Laut Jawa, tepatnya di utara Kabupaten Gersik. Sebagian daerah kepulauan, Bawean memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Lahan pertanian Pulau Bawean yang subur juga merupakan potensi alam yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Salah satu produk andalan asal Bawean adalah Sentra Anyaman Bawean. Sentra Anyaman Bawean berada di Desa Gunung Teguh, Kecamatan Sangkapura, sekitar 5 km dari Pelabuhan Sangkapura. Sentra Anyaman Tikar ini menyediakan berbagai jenis souvenir berbahan anyaman dari pandan, mulai dari tikar, tas, dompet, topi, sajadah, dan produk anyaman lainnya. Kelebihan anyaman khas Bawean, selain hasil anyaman yang lebih rapi dan halus, juga memiliki corak dan warna yang bervariasi. Produk ini merupakan hasil kerajinan warga yang dikelola oleh desa setempat. Di Sentra Anyaman Tikar ini, wisatawan tidak hanya dapat membeli atau belanja produk kerajinan, tapi juga dapat melihat proses produksinya dan dapat belajar menganyam sendiri dengan panduan pengrajin. Produk ini juga bisa menjadi produk khas Bawean yang bernilai tinggi. Jadi kalian nggak perlu ragu untuk membeli produk dari Sentra Anyaman Bawean ini. Produk sangat berkualitas, hasil produk dalam negeri pula. Banyak sekali motif-motif anyaman yang dibuat, seperti motif mantel, motif sangkapura, motif kalang-kalang, motif punya ireng, motif anyam laok, motif kalara, motif kopi susu atau peti susun. Jadi, kalau kalian mau liburan ke Bawean nih, jangan lupa datang ke Sentra Anyaman Bawean. Dijamin kalian gak bakal nyesel. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk beradaptasi dengan keadaan. Bahkan di Kabupaten Ngawi ada seorang pemuda yang meraih untung berkat budidaya ayam hiasnya. Banyak jenis yang bisa Anda temukan dengan harga yang bervariasi sesuai dengan keindahannya. Sebagai penutup edisi kali ini, kita dengarkan cerita Anjani, Suara Ngawi.
Sahabat, pandemi COVID-19 tak selamanya merugikan. Beberapa orang justru mendapat untung dari kondisi ini. Salah satunya usaha yang menguntungkan selama pandemi yaitu budidaya ayam hias. Usaha ini telah ditekuni Eka Winarko, pemuda asal Desa Kerten, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Sejak Maret 2019 atau setahun sebelum wabah corona melanda Indonesia, Eka sudah mengawali merintis usaha budidaya ayam hias tersebut. Sahabat, ketertarikan dengan ayam-ayam hias ini bermula ketika saat salah seorang saudaranya pulang dari luar negeri membawa sepasang ayam hias jenis Golden Pigeon asal pegunungan Cina Barat atau yang biasa dikenal dengan sebutan ayam Hong. Semula Eka beternak dengan menempati lahan 50 meter persegi. Kini lahan diperluas hingga 200 meter persegi karena telah berkembangnya populasi ayam hias ini. Sahabat, saat ini koleksi ayam hias miliknya terdiri dari jenis Yellow Pigeon, Golden Pigeon, Lady Hermes, dan banyak lagi jenisnya. Untuk harga satu pasang hias impor, Eka memasang harga antara 8 juta hingga 10 jutaan. Harga bervariasi per pasang sesuai dengan keindahan bulu, warna, dan panjang pendeknya ekor ayam. Sejak Eka membudidaya ayam hias tersebut, jumlah pembelinya terus bertambah hingga merambah Sabang sampai Merauke. Sahabat ingin memiliki indahnya ayam hias ini? Datang aja ke Ngawi. Anjani Suara Ngawi untuk Potret Jawa Timur. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Anda sudah menyimak Potret Jawa Timur disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Pacitan, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Magetan Indah, Wika Mojokerto, Malawapati Bojonegoro, dan RGR Tulungagung.